berkenaan dengan masalah yakni Muhammadiyah dan warganya. Bapak Ibu, memang yang namanya manusia tafawut, yakni memang bervariasi. Jadi dimanapun kondisinya, baik di Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah, bahkan di luar sana ada 3 kelompok, Pak. Ya, satu mutasyaddid, apa? Orang yang tasyaddud, berlebih-lebihan. Niku mutasyaddid, bahkan dengan napa nggih? Kalau mengambil sikap ini kadang-kadang sampai mengatakan, ya, nek ora kaya kiye pokoke ora, kan begitu. Sing bener mung kiye, liyane salah kabeh. Itu mutasyaddid. Yang kedua mutasahil, orang yang menggampang-gampangkan. Oh gampang, kabeh agama padha kabeh. Ngoten. Ini mutasahil, Pak. Ora apa-apa, ora salat, sing penting ya Islam, ngoten. Ini terlalu menggampangkan. Maka ada kelompok yang pertengahan, mu'tadil. Kelompok napa pertengahan. Maka Muhammadiyah dalam manhajnya tentunya bersikap yakni pertengahan atau bersikap wasatiyah dalam beragama Islam. Kenapa? Karena Quran juga mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini Quran mensifati umat Islam nggih. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Maka apa? Berislam secara wasatiyah, secara tengah-tengah. Maka sama kalau panjenengan di Muhammadiyah ini tentunya dituntut untuk bersikap wasatiyah. Bahkan kalau kita melihat pada yakni 10 sifat Muhammadiyah, bagi sifat Muhammadiyah termasuk yakni menjalin kerja sama dengan golongan manapun untuk tegaknya dakwah, kan begitu. Sehingga kalau penjenengan selaku warga Muhammadiyah harus menempuh sikap yakni wasatiyah, pertengahan. Iya ora terlalu keras sangat nggih, keras sangat sampai kemudian apa? Seakan-akan bahwa yang lain adalah salah. Mboten. Ya, kenapa? Karena Muhammadiyah punya manhaj, Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak berpandangan bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Itu, jangan mengatakan sing bener wong Muhammadiyah. Muhammadiyah hanya gerakan dakwah. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayah dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan dipertemukan kembali dalam acara kuliah Ahad pagi BCM Keranggan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu semua. Semoga kuliah pada pagi hari ini membawa keberkahan kita bersama. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Seperti biasanya, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pengajian inti. Yang telah hadir bersama kita Ustadz Saifuddin Jaisan. Yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir informasi dan penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama. Mari kita buka kuliah Ahad pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua adalah pengajian inti yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Saifuddin Jaisan. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal musliminal muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kranggan lan segenap jajaran ingkang tansah kula mulyakaken, Ketua Majelis Tabligh PCM Kranggan Bapak Ustadz Haji Suwanto ingkang kula hormati, para Bapak Ibu awit Muhammadiyah Aisyah lan segenap urtum, dan juga jamaah yang samarawa ingkang mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kawarwakan monggo tansah kita boten kendhat anggen kita sami nginggahaken syukur dumateng Allah awit nikmat lan rahmat ingkang tansah kita tampi. Estunipun kelawan syukur kita yakin Bapak Ibu nikmat ingkang Allah sampun curahaken bakal dipun tambah tansaya kathah lan makathah jumbuh kalih dawuh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niki ayatnya sampun cetha terwaos, najan ora dimaknani kula yakin jenengan sampun do prisa ngoten nggih. Mun paham murate pilih sok sinten tiyang nambah syukur Allah bakal gedheke, nglebarke, jembarke rahmat lan nikmate. Lan sok sinten tiyang sing ngufuri nikmat Allah, Allah bakal ngancam kanthi azab utawi siksa utawi pacoben ingkang mekaten larane. Mugi-mugi salawat salam konjo dumateng junjungan kita sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah keluarga, para sahabat lan umatipun ngantos yaumil kiamah. Bapak Ibu, di kesempatan yang amat sangat berbahagia ini di hari Ahad niki Ahad Paing ngeten nggih. Kita akan coba masuk jamaah sekalian niki ngaji nggih geliyak-geliyake mawon, sing penting saged ditampa lan boten gagal paham. Niki sing abot mangke nek gagal paham kita sampaikan dengan perlahan-perlahan kemawon. Nek cara Arabe mahlan niki lho Bu. Mahlan dadi pelan. Niku ternyata bahasa Arab mahlan dadi ora istijal, ora kesusu, ora napa niku, tidak tergesa-gesa. Jamaah sekalian, kita akan coba sampaikan yakni manhaj firqah najiyah atau golongan yang selamat. Karena di HPT ada klaus yang mengatakan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dan ini merespon yakni kajian Tarjih Muhammadiyah oleh PDM Temanggung di Geraha Bumi Pala Temanggung kalau wingi Bapak Ibu tentang tanggal 5 tanggal gangsal bulan Juli kemarin, yang mendatangkan yakni seorang pakar muda Muhammadiyah, seorang dai yang insya Allah luar biasa, yakni Ustadz Nur Fajri Ramadan LCMA saking PP Muhammadiyah, lajeng Ustadz Songkot Retep yakni Ustadz Wahyudi Abdurrahim LCMA, yang mana membahas
janjane Muhammadiyah niku akidahe kaya napa. Kenapa dibahas jemaah sekalian? Karena ketika zaman awal Muhammadiyah muncul, wonten sing nyebar isu bilih Muhammadiyah niku janjane dudu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niki di awal, Pak. Di awal dulu itu ada satu isu Muhammadiyah itu golongan yang bukan masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi golongan Mu'tazilah. Nanti bisa dicek pada buku yang ditulis oleh Pak Kiai Jarnawi Hadikusumo, yakni Muhammadiyah Bid'ah dan Taklid. Ada tuduhan begitu. Lajeng pertemuan menika ketika dibimbing untuk memberikan satu penjelasan bahwa Muhammadiyah sesungguhnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya senajan ungkapan niku niki longko dicangking ten Muhammadiyah. Jadi longko sangat warga kita, dai kita yang mengatakan Muhammadiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ada satu pameo yang sudah berkembang di masyarakat bahwa Ahlus Sunnah itu gerakan yang identik dengan tradisionalis. Mungkin nek konso-konso tenjawi, maaf rekan-rekan kita di Nahdliyin, ya mereka dengan tegas mengatakan kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang disingkat dengan kata aswaja. Neng aswaja jangan diplesetan, Pak. Asli warisan Jawa, mboten nggih. Nanti dari plesetin ngoten niku. Aswaja. Sementara kita jarang mengatakan itu, padahal Bapak Ibu Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rentang beliau mulai mengkaji ilmu. Rikala Mbah Dahlan ngaji datang para kiai awal, awit bapakne nggih Kiai Haji niku Abu Bakar. Kemudian mengaji para ulama di daerah Nusantara menika, termasuk ketika mengkaji di Mekah, maka para guru beliau termasuk ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ketika masuk ke daerah Mekah nika cetha pernah ngaji kalih ini seorang ulama yang alim, Mbak sinten, yang kita kenal dengan yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi umpama. Kemudian kepada Syekh Abu Bakar Syato umpami. Kemudian juga dengan ulama yang lain yang mana beliau ketika mengaji dan mengkaji memang sumbernya ialah ya tetap pada ulama yakni Sunni, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi bahwa memang itulah Mbah Dahlan ketika mengaji. Bahkan jemaah sekalian beliau pernah nyantri ten Semarang di Kiai Soleh Darat Semarang. Jadi jenengan saged meresani menawi ten Semarang ten daerah Bergoto niku wonten makame Kiai Soleh Darat Semarang. Niku gurune Mbah Ahmad Dahlan sekaligus gurune Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena beliau sekamar di pondok itu. Bahkan yuswane selisih 7 tahun, luwih sepuh Mbah Dahlan 7 tahun. Ini ketika nyantri di Semarang, maka gurunya pun sama. Kemudian ngaji, kemudian berlanjut ke Mekah. Itu pun juga mengkaji dengan ulama yang sama, dan kembali bahwa Muhammadiyah tidak pernah yakni bersinggungan dengan gerakan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katakan mungkin ke Syiah, ke Khawarij, ke Mu'tazilah, maka tidak pernah sama sekali. Kemudian pada satu ungkapan yang disampaikan oleh Ustadz Nur Fadri Ramadan, beliau mengatakan bahwa kalau kita mengatakan kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlun niku maknanipun yakni pemilik atau ahli. Kemudian sunnah itu maknanya tentunya yakni Rasulullah, jamaah itu adalah para sahabat. Sehingga kata beliau bahwa kalau kita merujuk ke para ulama, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 komponen, 3 fi'ah Bapak Ibu. Ada 3 klan besar. Yang pertama ialah yakni mazhab yang disebut dengan mazhab akidah Asy'ariyah. Itu imamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini seorang ulama yang faqih di bidang ilmu akidah, yang kemudian dikenal dengan paham yakni Asy'ariyah atau Asy'ariyah, dan itu diikuti oleh ulama-ulama dan umat yang jumlahnya banyak. Yang kedua adalah yakni yang disebut dengan aliran
Maturidiyah yang dipandegani seorang ulama alim yang bernama Imam Abu Mansur Al-Maturidi dari Maturid, Asia Tengah. Ini pun juga pengikutnya banyak di Asia Tengah dan Selatan. Kemudian yang ketiga Al-Athariyah. Ya Athariyah bu, napa niku? Yakni imamnya Imam Ahmad bin Hambal. Maka ketiga-tiganya ini Bapak Ibu pada versi Muhammadiyah, baik Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah, semuanya masuk yakni golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun pada sisi-sisi furu' cabang terkadang muncul perbedaan. Ning pada prinsip usulnya sama, yakni rukun Islamnya adalah berjumlah 5. Jadi nek kula panjenengan ditakoni, Bu, Pak, kira-kira pira cacah rukun Islam? Jumlahe 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, kaji. Banjur pinten cacah rukun Islamipun? Rukun imanipun, rukun iman jumlahe 6. Iman datang Allah, malaikat, kitab, nabi, rasul, dina kiamat, takdir baik dan buruk. Maka apa? Orang yang mengatakan demikian dia masuk kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau kita merujuk pada keyakinan orang-orang Syiah, Syiah tidak mengenal rukun iman yang jumlahnya sama dengan kita menikah. Jadi lain dengan kalau panjenengan. Termasuk Syiah ketika mengatakan rukun Islam itu pun juga sama ning rada beda. Di Syiah itu Pak Ibu, rukun Islam ada 5, yakni salat, puasa, zakat, haji dan imamah. Ini di Syiah umpama. Maka orang-orang muslim jemaah sekalian, asalkan mereka masih meyakini ya Tuhannya adalah Allah, gimana? Napa wonten sing mungel pangeran sanes Allah, mboten nggih? Tuhannya Allah. Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, kitab sucinya Al-Qur'an, rukun Islamnya 5, rukun imannya 6. Mengingkari hal-hal yang diperintahkan diingkari, maka dia janjane pada prinsipnya masuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu, kalau kita lihat, ini sering kita sampaikan berkali-kali, umat Islam itu jumlahnya sekarang ini sak menika niku jumlahe 2 miliar. Sangka 8 miliar penduduk total bumi kita. Jadi teng bumi menika, teng sak lumahe bumi menika Bapak Ibu, sing aran menungso niku jumlahe 8 miliar. Kabeh do nyandang, do mapan, do mangan, do mapan Pak nggih. Kabeh Allah nika nyukupi. Kabeh dicukupi. Sementara sing gadah keimanan, sing duwe keislaman nika namung seprapate pinten, namung 2 miliar. Dari Marmara hingga Maumere, dari Maroko sampai Merauke niku jumlahe mung pinten, 2 miliar. Dari mulai Maroko, Tunisia, Aljazair, kemudian ada daerah mana? Daerah yakni Mesir, kemudian ada Nigeria, Niger, Burkina Faso, Chad, ya sampai kemudian daerah yakni Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Irak, Iran, Afghanistan, kemudian Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian Patani di Thailand, sampai kemudian daerah Filipina Selatan, Mindanao. Maka apa? Itu populasinya banyak muslimnya, dan total semuanya dengan negara yang lain maka 2 miliar. Sangka 2 miliar jemaah sekalian, yang dinamakan golongan Syiah itu jumlahnya ada 20%. Nggih, Syiah niku 20%. Kemudian sisanya sing 80% niku Sunni. Ya Sunni Pak Ibu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin yang lebih dirincikan lagi ya Bapak Ibu, di dunia Islam itu ada 7 mazhab yang masih hidup hingga sekarang. Ada 7 Pak Ibu. Ada 7 mazhab yang masih hidup, yakni 5 mazhab itu milik Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kemudian dua mazhab punya Syiah dan satu adalah kalangan Khawarij. Jadi pitu niku tesih muktabar tesih wonten hingga sekarang. Ya, kemudian kalau kita lihat orang-orang Sunni itu ada 5 mazhab besar. Menika Sunni nggih dengan akidah 3 tadi itu. Ada Asy'ariyah, Maturidiyah, kemudian Al-Athariyah. Ada 3 itu. Ini jumlahnya ada 5 mazhab, Pak. Yang pertama adalah mazhab Hanafi, yang kedua adalah mazhab Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat yakni Hambali, yang kelima Dzahiri. Maka para umat Islam yang tidak langsung nyantol ke 4 mazhab itu, maka dimasukkan ke kalangan Dzahiri. Itu mudahnya begitu. Kemudian orang Syiah punya 2 klan, 2 mazhab. Yang pertama mazhab yakni Imamiyah, atau orang bilang mazhab Syiah Itsna Asyariyah yang banyak di Iran tadi itu. Kemudian mazhab Syiah yang lain mazhab yakni yang disebut dengan mazhab yang ada di Yaman, yakni yang kita kenal dengan mazhab Syiah yang jumlahnya memang tidak banyak ya, tetapi termasuk masih eksis nikatan Yaman. Ini yakni mazhab Zaidiyah. Kemudian Khawarij tinggal 1 yang masih eksis yakni Ibadiyah di daerah Oman. Nah menika Bapak Ibu itulah populasi muslim. Namun kembali bahwa mu'dhamuhum nggih napa niku mayoritas mereka adalah Islam yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita ingin coba membuktikan apakah Muhammadiyah betul-betul golongan yang selamat. Ini karena kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Ma'mun Bitoya ketika statement akhir itu bahwa Muhammadiyah adalah termasuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Haqqi was Sunnati atau Firqah Najiyah. Ini sudah beliau nyatakan di kesimpulan akhir, Pak. Nah, kita ingin coba membuktikan lumantar dokumen resmi Muhammadiyah. Apa bener napa mboten? Niku mangke nek mboten Ahlus Sunnah ya ya monggo nggih. Ning nek Ahlus Sunnah Jamaah maka apa? Tentunya kita mantap. Karena apa? Karena Islam yang benar itu Islam yang punya yakni genetika atau punya DNA apa itu? Kembali pada Quran dan Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian, kita akan coba bahas. Semoga nanti bisa selesai menikah walaupun banyak slide-nya. Yang pertama jamaah sekalian, apakah makna firqah najiyah? Kita kadang sering dengar lafal firqah najiyah menikah. Bahkan lafal ini kadang-kadang digunakan sebagian orang. Kata firqah bermakna golongan. Ya firqatun al-firqatu menikah golongan. Kemudian an-najiyatu atau najiyatun bermakna selamat. Maka firqah najiyah adalah golongan yang selamat. Ini dikatakan dengan istilah firqah najiyah, golongan yang selamat. Tentunya kalau panjenengan pengen dadi wong-wong sing do selamat. Niki bener napa leres, Bu? Terus lagi. Ya menika. Jadi orang pengen selamat, maka banyak orang yang nek zaman riyen nika ngekeki jeneng anak dengan jenengan selamat nek lanang. Nek wedok nika Wilujeng iki mboten, Bu. Mbak Wilujeng iki. Oh, Pak Wanto Rahayu. Lah niki Pak Wanto lo pakar ini. Ya, ada Selamat, Wilujeng, Rahayu, Raharjo, Widodo. Ya, Pak Joko Widodo gitu. Lah niki Pak. Apa golongan yang selamat? Kemudian makna yang lain Bapak Ibu, nama lain firqah najiyah adalah apa nama lainnya? Napa jeneng liyane? Asma atau nama yang lain adalah at-thaifatul mansurah. Ya taifah mansurah, taifatun menika golongan, mansuratun yang mendapatkan pertolongan. Ya taifah mansurah menika. Kemudian yang kedua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka istilah tadi itu ternyata di Muhammadiyah termaktub di dalam Kitabul Iman di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ini apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan ini memang sering dipakai oleh teman-teman kita di kalangan Nahdlatul Ulama, bahkan mereka dengan tegas mengatakan itu. Ya, maka mereka juga bagian dari Sunni pula sama dengan kita, walaupun beda gerakan dakwahnya dan beda beberapa yakni bagian dari parsialnya menikah. Kemudian manhaj firqah najiyah, kita coba lihat manhaj menikah, metode atau cara dalam beragama. Apakah manhaj firqah najiyah? Yang pertama, firqah najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Haqqi was Sunnah ialah golongan yang setia mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW. Jadi nek ngaku Pak kula Ahlus Sunnah wal Jamaah harus setia dengan jalan yang Nabi pernah contohkan. Aja mungel Pak kula Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggih. Ning malah ora setia, ora napa mboten ngepasi napa sing Nabi tindakake. Nah menika mosok ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah wonten Pak. Nek ana perkara malah sing ditekani Mbah Dukun lha pripun niku? Napa Nabi nate ten dukun, Bu? Nggih mboten. Nah niki maaf ini kadang-kadang ngoten, Pak. Yang kedua, golongan yang selamat firqah najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Haqqi was Sunnati merujuk pada firman Allah dan hadis Rasulullah tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Jadi nek wonten persulayan, ono ikhtilaf, nika dikembalikan pada Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi. Maka rujukannya bukan yang lain, Bu. Ning pripun Qur'ane piye hadise. Terus pun di Qur'anipun gimana hadisnya. Ini yang dijadikan bahan rujukan. Nika manhaj yang kedua. Nanti kita buktikan Muhammadiyah seperti apa. Yang ketiga, jemaah sekalian, golongan yang selamat firqah najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Haqqi was Sunnati mendahulukan perkataan, ya, mendahulukan perkataan, ya, tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda nabinya. Jadi nek mungel Ahlus Sunnah wal Jamaah maka apa? Sing didhisikake niku dawuh Allah lan ngendikane Kanjeng Nabi sebelum mengatakan perkataan seseorang atau manusia biasa. Maka jangan mengatakan, Pak, sing penting kula nderek ngendikane Mbah Kiai, mbuh Quran hadise pripun kula mboten arep ngerti. Misalkan lho, Pak. Maka nek wonten pangendikan menungso sinten mawon, jangankan manusia biasa, termasuk pangendikanipun sahabat nek mboten cocok kalih Quran dan Sunnah tentunya tidak dipakai. Walaupun ya mungkin tidak ada nggih. Oh, sahabat kan orang yang setia to niku. Nah menika maka ini perlu kita sampaikan. Yang keempat, golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah firqah najiyah Ahlul Haqqi was Sunnah senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Jadi sing aran golongan Ahlus Sunnah menika Bapak Ibu tansah jagi kemurnian tauhid. Jadi uripe tansah lebeti kalimah la ilaha illallah wa biha nahya wa biha namut. Di atasnya kita hidup dan di atasnya kita meninggal dunia. Wong Quran nggih sampun dawuh kanthi jelas niki nek Jumat mesti dinukil dening para khatib, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka orang yang beriman diseru untuk bertakwa pada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi berpegang teguh dengan agama Islam. Jadi kalau jenengan gadah tanggung jawab jogo keluarga sangka penyimpangan keyakinan. Jadi sing aran garwane putrane wayahe monggo direngkuh dalam keimanan. Aja nganti mergo babagan donya gigrik nggih Bu nggih. Napa niku imane ucul anake direlake
oleh lanang liya sing ora duwe keyakinan Islam, maka jangan dilepaskan. Ini jadi kudu ditanting betul ya. Jadi kalau orang cinta itu ya jangan sampai kemudian ditegake untuk tidak yakin dengan agama Islam. Mungkin pernah kita sampaikan yang kalau wangsuli malih Bapak Ibu, ini pentingnya tauhid. Satu kisah yang nyata, ini bukan karangan tetapi pengalaman nyata, yakni seorang dai di Jogja sing asmane Allah yarham. Ini seorang ahli kristolog, ahli kekristenan. Niku asmane Pak Jalal Muhsin. Niku piyantun daerah Jogja kota niku, daerah Yojobo. Pak Jalal menika gadah kebiasaan saben-saben Kemis tekan Jemuah niku munggah ten daerah Gunung Kidul. Mangkat ten Wonosari kangge dakwah ngajak wong-wong abangan supaya mlebu Islam. Nah menika niki ditelateni kiyambake platosi Pak niku. Jadi ngisi pengajian ngoten niku. Nah, beliau pernah ketemu dengan seorang pendeta Nasrani, pendeta muda. Piyaine yang ganteng, ya. Ganteng, pinter ning agamane Kristen. Setiap debat dengan kiai kabeh do kalah, Bu. Niku lho, kalah, Pak. Ning pedhok Pak Jalal kiyambake mengakui, Pak Jalal, saya taslim. Saya merasa Anda argumennya langkung kuat, kula mun ngaku kalah. Bayangkan pendeta muda, cerdas, ganteng, pintar, Bu, kalah kali Pak Jalal ketika berdebat. Kenapa? Karena Pak Jalal memang alim pada sisi ilmu kekristenan atau kristolog beliau. Niki sama dengan Kiai Haji Wasian dari Jawa Timur niko. Kiai Haji Abdullah Wasian, Pak. Ini juga tokoh Muhammadiyah ahli masalah Kristen ya, kristolog niko. Ketika pendeta muda ini sudah masuk Islam, maka Pak Jalal punya tanggung jawab. Kenapa? Iki pendeta nom ganteng rung rabi niku lho, Pak. Nek ora goleke bojo ndak engko ucul iki mboten. Akhirnya Pak Jalal keliling kota Jogja golek sapa tokoh sing duwe anak wadon. Mulai ten daerah Kauman Jogja, Suronatan Jogja, ten Ngampilan, Pak. Petuk ten Karangkajen, ketua ranting asmane Pak Jundan, gadah putri wadon, Pak. Anak wedok niku. Lah Pak Jalal matur, Pak Jundan, piye nek umpama anake sampeyan dintokke pendeta nom. Bocah pinter, ganteng. Awalnya pendeta, ning wis gelem masuk Islam. Iki nek ora diopen entuk ucul. Siap, Ustaz, ya siap Bapak Muhsin, mangke tak tawarane anak kula. Ngoten niku, Bu. Ya ditareni, Bu. Nggih, tawani. Nduk, gelem ora kowe oleh karo pendeta muda sing wis mlebu Islam. Ngoten niku. Akhire nggih putrane nggih matur nggih. Nek kula nggih purun mawon, Pak. Nggih. Kersa ngoten niku nggih mboten. Akhire kiyambake niku oleh pendeta muda. Ya, kemudian berjalan karena setelah akad nikah selesai, memang pendeta muda ini termasuk orang yang rutin untuk datang ke masjid. Jadi yo mempenglai jamaah, yo linca-linci ning masjid subuh, luhur, asar, maghrib, isya orang ninggal ke jamaah. Rikala sampun mulai bobot sing wedok niki pun ketok jamaah pun mulai merotoli, Bu. Ya, mung ketok kari maghrib tok ngoten niku. Niku. Ketika kemudian lahiran wis ora ketok ning masjid, Pak. Ngoten niku. Walaupun masih tinggal Jumat ya menyang mangkat. Ketika lahiran anak kemudian usia 2 bulan, pendetanya kembali murtad ke agama semula. Pripun niku? Wis jebrol lahir putrane rong sasi menyatakan, "Dek, aku balik ning agamaku mbiyen." Sampeyan milih melu aku apa melu wong tuwamu? Ini bayangkan, Pak. Seorang wanita yang sudah mencintai garwane, gadah putra. Sementara sing lanang murtad, bayangkan. Ini kan buah simala kama. Mangke nek pegatan aku dadi rondo anak siji.
Ning nek ora pegatan kok aku kudu melu bojoku sing ora iman, maka dia hanya bisa menangis. Kemudian bapakne kondo nduk ngene, bapak tak nanting kowe. Kowe milih ndi? Milih bojomu apa bapakmu? Nek milih bapakmu, ya pegatan karo bojomu. Ning nek milih bojomu terus noleh nikah ning ora tak akoni dadi anakku, kelangan nduk siji ora masalah. Pripun Bu? Hanya bisa menangis. Nggih, kondisi yang luar biasa susah toh. Akhirnya dengan pelan dia mengatakan, Pak, tetap kula tresna datang bapak, kula nderek bapak. Ngoten niku. Ya wis, nek panci kowe melu aku ya tetep ning Islam ya kudu pegatan. Engko tak dongake oleh bojo sing luwih apik mbangane bojomu saiki. Ya, ini seorang ayah Pak yang punya kekuatan nandeng putrane. Bon Bu pegatan akhirnya dengan berat hati. Apa anake wis usia rong sasi dadi rondo anak siji single parent, bayangkan. Menika pegatan akhirnya pun jarak 6 sasi kemudian putrane sing wau rong sasi niku kemudian meninggal dunia. Menika terus anake nggih napa pejah Pak. Lantas setelah rampung yakni tentunya apa sekian masa setahun yang berlalu kemudian yang bersangkutan betul dilamar seorang dosen, menika dosen S2 dan dia masih perjaka. Pak niki akhirnya kawin oleh dosen isih Joko Tungrung ki mboten Bu. Nah niki Pak. Maka dongane bapakne kinabulan oleh Joko ya dosen ya S2 bahkan Joko Tingting. Mungkin nek cara Jawa niku berarti Joko oleh rondo. Aja kondo-kondo ana Joko oleh rondo. Nggih mboten Bu. Nah niku biasane napa? Mangke nek wonten nek ana sing lara napa niku lara apa herpes napa nek Jawa niku biasane napa nek ana Joko oleh rondo niki iso mamah cikalan sing disemburke nggih mboten niku cara Jawa nggih mboten. Ya iki syaratnya napa Joko oleh rondo. Jamaah sekalian yang kita sampaikan bahwa tentunya umat wajib menjaga tauhid. Nggih monggo aja nganti kok lepas ya. Yang kelima, golongan yang selamat firqah najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Haqqi was Sunnati, suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah baik dalam ibadah, perilaku dan dalam segenap bidang kehidupan. Ini 5 ini ya harus kita ingat, ada 5 nggih kalau mau menikah. Kemudian yang keenam, ya ini yang 5 sudah kita sampai. Yang keenam, golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah firqah najiyah tidak berpegang erat kecuali kepada kitab Allah dan sabda nabinya yang maksum. Sebab nabi niku mboten gadah salah nggih lan lepat. Kenapa? Karena nabi niku terjaga. Sing nabi dawuhke niku mesti bener. Yang ketujuh, golongan yang selamat firqah najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Haqqi was Sunnati adalah para ahli hadis. Ya orang-orang yang lekang dengan hadis Nabi. Yang kedelapan, golongan yang selamat ya firqah najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Sunnah menikah apa? Menghormati para imam mustahid namun tidak fanatik kepada salah satu dari mereka. Berarti nek tiyang niku mung Pak kula Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti mengatakan kula ngurmati, kula memuliakan, kula ta'zim datang Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Pak. Niku ciri niku. Tetapi tidak fanatik kepada mereka. Orang mengatakan orang pokoknya nyong niki mung melu Imam Syafi'i, maka tidak, Pak. Ya, mereka menghormati semuanya dan mereka tidak fanatik dengan salah satu dari mereka. Semuanya ialah ulama besar yang kita miliki di rentang sejarah. Yang kesembilan, golongan yang selamat ya mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran.
Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pameo dakwahnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dua-duanya Bu, amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang sok dipleset iki amar ma'ruf nyambi mungkar. Kan ora pason niku. Ya, nyambi mungkar bukan nyambi Pak, ning nahi mungkar. Yang ke-10 golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah firqah najiyah menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum agama Islam. Misalkan nek wonten sing gawe undang-undang nggih umpami melegalkan LGBT. Legi banget nggih mboten Bu. Apa niku LGBT, lesbian, gay, bisek dan transgender. Nek wonten sing melegalkan tentunya Ahlus Sunnah akan menentang dengan kuat. Atau nek wonten sing melegalkan judi umpama damel undang-undang yakni perlindungan pada judol misalkan, maka apa? Tentunya akan ditentang. Kenapa? Karena peraturan yang melanggar Quran dan Sunnah, maka apa? Merupakan bentuk-bentuk dari aturan yang dipandang mungkar. Kemudian yang ke-11 golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah firqah najiyah mengajak seluruh umat Islam berjihad di jalannya Allah. Jadi mboten ngilangi jihad Pak, walaupun jihad bermakna luas, perang fisabilillah ya jihad, nyebar ke ilmu nggih jihad, infak sedekah nggih jihad. Bahkan wong lanang nek metu saka omah kangge golek pangupa jiwa ben orang mes-mes, maka apa? Termasuk pula jihad. Aja lali Pak, mboten nek wonten piyanten kakung nggih Bu nggih, medal ten sawah, ning pasar, ning kantor, ning sekolahan, ning terminal dadi manol. Napa? Amrih ben oleh rezeki kangge nyukupi anak bojone ben ora njaluk-njaluk. Napa niku? Termasuk jihad fisabilillah. Maka seorang pria harus punya semangat dalam mencari penghidupan. Aja nganti kok wong lanang kok ora duwe semangat, Pak. Kalau kemutan Bapak Ibu, Kanjeng Nabi nate jam 09.00 niku, Bu. Jam 09.00, Pak. Ana wong lanang isih ning masjid ngetekur, metekut niku lho. Mungkin nek cara sekarang muter tasbih iki mboten, Pak. Wer mboten niku. Metekut niku lho. Nabi rawuh. Ning jaman riyen durung tasbih lho, Bu. Namung contoh nggih. Nabi rawuh takon, "Lho, kok sampean ning kene Mas ana apa? Ora budal kerja to?" Mboten Nabi, kula alhamdulillah kula pun remen sebab anak bojo kula sing nyukupi Kang Mas kula. Nggih, Pak Dene niku lho. Jadi kula saged metekut khusuk ibadah. Maka apa? Nabi tidak bingah bombong ning Nabi ngendika, "Mas, nek ngono Kang Masmu luwih saleh tinimbangane kowe iki." Niku lho. Jadi jangan sampai salah paham, Pak. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab nek jam 09.00 muter Madinah, Pak. Nyambangi masjid-masjid, nek ana wong lanang sik ning masjid digurak niku lho. Budal, golek duit iku. Niku lho, aja nganti kok wong lanang ora mikir keluarga. Nggih, maka nek diopeni wong liya pripun bojone, Pak? Apa ora susah iki mboten? Nah menika, maka apa? Berjihad. Ya, budal, ya perang, ya mulang. Ya, golek pangupa jiwa niku lho. Ya, sedekah dan yang lain jihad, Pak. Menika. Nah, sekarang terakhir ini pembuktiannya, Pak. 11 tadi itu menika manhaj firqah najiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlul Haqi was Sunnah niku 11, Pak. Saniki dibuktike. Apakah Muhammadiyah termasuk firqah najiyah? Coba ini kita buktikan lewat statuta atau dokumen resmi dari Muhammadiyah. Ya, yang pertama, adakah ciri firqah najiyah pada manhaj Muhammadiyah? Ada enggak itu kira-kira? Ada enggak, Bu? Ya, coba satu ya. Golongan yang selamat adalah golongan yang setia mengikuti jalan hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, sekarang di Muhammadiyah. Nah ini.
Ternyata di HPT disebutkan di halaman 21. Apa? Amma ba'du fa innal firqatan najiyata. Gimana menikah? Bahkan dikatakan di kitab Tarjih itu apa? Wa inna bani Israila tafarraqat ala ithnataini wa sab'ina millatan. Bani Israel akan terpecah di dalam 72 milah. Jadi Yahudi pecah 70 loro. Menika 70 pinten? 2. Wa tafarraqat ummati, dan umat itu akan pecah ala salafin wa sab'ina milatan, 73 golongan. Kulluhum finnari, semuanya masuk neraka illa milatan wahidatan, kecuali golongan yang satu saja. Kalau mereka bertanya, wa man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka? Sinten sing selamat niku? Maka Nabi mengatakan, ma'an alaihi wa ashabi, orang yang berada pada aku dan sahabatku. Nah, ini resmi di himpunan Tarjih. Maka kembali Bapak Ibu, Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa ya, berislam itu tidak lepas dari keyakinan yang Nabi dan sahabat ini yakini. Jadi ora kena uwal sangka menika, Pak. Ya, Nabi dan sahabat ini generasi yang terbaik yang ada di zaman keislaman. 3 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, 3 menika. Ini masih murni Islamnya. Yang kedua, golongan yang selamat akan merujuk pada firman Allah dan hadis Rasulullah tatkala terjadi perselisihan dan pertentangan di antara mereka. Jadi nek wonten persulayan wangsule marang Quran dan Sunnah. Sekedap. Nah ini kita pembuktiannya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Quran dan Sunnah. Ini bisa dilihat pada yakni matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah di halaman 18. Tapi ini coba kita review lagi, kajengi nyambung. Ya, menika Pak Ibu. Nah niki. Ini tadi ya, ini yang tadi kita sampaikan. Nah ini ya, golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas Quran dan Sunnah. Golongan yang selamat tidak berpegang erat kecuali pada kitab dan Sunnah. Gimana? Golongan yang selamat adalah ahli hadis. Ya, mereka orang-orang yang bertukar dengan Sunnah Nabi. Nah ini mulai kita masuk. Ya ini nyambung ya. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah Islam. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Quran dan Sunnah. Maka cetok bungi Muhammadiyah niku sumberi Quran dan Sunnah. Ini bisa dilihat pada MKCH, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Maka ingat, Muhammadiyah gerakan dakwah, gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar, sumbere Quran kalih Sunnah. Nah, ini tegas ini. Golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid. Nggih, tauhid sing murni, aja musyrik. Ini bisa jenengan persani di statuta kita di Muqaddimah anggaran dasar Pak Ibu. Amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan adalah hak Allah semata-mata. Menika ketuhanan hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat pada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.
Maka cetha di mukadimah anggaran dasar dikatakan bahwa sesungguhnya ketuhanan milik Allah itu maknanya adalah menjaga tauhid. Baik, kita percepat karena waktu pun. Ini Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah yang murni. Jadi kalau jenengan ketika berkiprah di Muhammadiyah, ya sama tengah Asia, kenapa niku? Bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kesyirikan, bid'ah dan khurafat. Aja nganti kok warga Muhammadiyah seneng kali perkara khurafat. Niku lho Pak, napa contone Bu? Napa niku? Nek ana kupu nggih, mlebu ning omah bakal ana tamu nggih mboten. Iki. Terus saya yakin Bu jenengan. Napa mboten niki? Ya, nek ajeng lunga mangke ketiban cicak nggih, berarti ngalamat badhe oleh musibah siap. Niku. Mangke nek ajeng nikahke anake kudu golek dina napa niku Bu? Dina sing pas Pak nggih. Aja nganti kok Selasa Kliwon oleh Jemuah Pahing nggih mboten. Mangke ndak gotong mayit. Ini Pak apa? Tetapi ingat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Mungkin nek kata orang Jawa ngono ya ngono nek aja ngono. Apa Muhammadiyah tidak mengabaikan toleransi. Ya jangan sampai kok kula jenengan dengan mudah mengatakan sambian bid'ah, sambian orang nyunah, jangan sampai. Kenapa? Karena orang itu tidak bertoleransi berarti itu. Kemudian golongan yang selamat suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW baik dalam ibadah, perilaku dan dalam segala bidang kehidupan. Ya ini klausannya. Nah ini di Muhammadiyahnya cetha niki. Nah niki Pak Ibu. Napa? Tiap-tiap orang terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci. Ya ini kan sama ini ya. Ini di Muqaddimah anggaran dasar halaman 18 di agenda Muhammadiyah menika. Jadi wajib ikut dengan Nabi menika, ittiba dengan sunnah. Kemudian yang lebih menukik menika Bapak Ibu, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Jadi teng Muhammadiyah niku ibadah Bapak Ibu napa niku namung mligi napa sing wonten secara rajih dan sharih niku lho. Menika apa yang ada pada Nabi ya dilaksanakan, nek mboten sah ditindakake. Nah, menika ini memang ketegasan di sisi ini. Baik, semoga cukup niki. Golongan yang selamat menghormati para imam mazhab mustahid namun tidak fanatik kepada salah seorang di antara mereka. Tetap menghormati Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ning ora fanatik. Ya di Muhammadiyah ditegaskan, nanti bisa dilihat di manhaj tarsihnya, tidak mengikatkan pada satu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Jadi Muhammadiyah menika tetap menghormati pendapat mazhab ning tidak berfanatik pada salah satu pun. Baik, hampir selesai ini. Golongan yang selamat mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan mungkar. Menika. Maka di Muhammadiyah tegas di sifat Muhammadiyah napa niku? Amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi teladan yang baik. Jadi nek kula jenengan nika ngaku warga Muhammadiyah monggo dadi tepo palupi ten masyarakat. Gimana Bu? Teladan ten masyarakat, teladan nggih pangendikane, tindak tanduke, cara pikire, ibadah ini kalau kenapa? Karena itulah yang diharapkan dan mau beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Orang malah guyupi sing
mungkar-mungkar. Kadang ada orang yang tonggone niku teng cakro banting kertu keplek nggih mboten. Malah guyube melu niku. Napa? Alasane pirukunan, Mbak. Mboten. Ini harus diingatkan dengan cara yang bijak. Golongan yang selamat menolak peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia yang bertentangan dengan hukum Allah. Jadi nek cengkah kali syariat ya ditolak ora ditampa. Nah menika ini disebutkan di mukadimah anggaran dasar, menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Jadi nek ngaku Allah niku pangeran wajib junjung peraturan agamanya Allah menika, ora kena kok malah mengo malah aturan yang lain. Ya, maka hasil komparasi, ya, hasil apa? Komparasi setelah dikomparasikan, setelah dikomparasikan dibanding-bandingkan, maka apa? Hasilnya adalah Muhammadiyah juga termasuk firqah najiyah atau ahlu sunnah wal jamaah. Maka jangan khawatir kalau panjenengan selaku umat Islam ini yang bergabung untuk berdakwah lewat Muhammadiyah, maka tidak kemudian dinafikan dari golongan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi senasor ada orang sering ngumbar lesan nggih, ning pada esensinya Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang mengibarkan satu semangat atau bendera, termasuk pada golongan firqah najiyah ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita bukan orang Syiah, bukan orang Khawarij, bukan. Ning kita kelompok Sunni seperti Muslim secara umum yang lain. Wontenipun nek wonten perbedaan furu' atau cabang, maka itu hal yang wajar. Selama usul prinsip pokoknya adalah masih sama, maka mereka masih masuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Kita hanya mencari mana yang lebih kuat, itu yang kita amalkan. Nek sing ora kuat ya monggo mboten usah ditindakake. Demikian karena mungkin waktunya dipacak tekan jam 7 niku pun pas jam 7 nggih persis kalau pandang cakap semanten kemawon. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan nanti kita serahkan ke Pak Ketua PCM untuk membagi waktunya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sementara. Kula konduraken wekdalipun datang pembagi wekdal. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, telah kita simak tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Saifuddin Jaisan. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk 1-2 pertanyaan yang ingin mengajukan pertanyaan. Monggo dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Monggo wonten boten Bapak Ibu? Wonten. Tidak ada nggih. Wonten Bu Beni nggih. Bu Beni tanglet. Boten. Lah niki ada mic-nya, nanti biar di mic-nya mriki. Nggih. Ya. Monggo Bu Beni. Cek. Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak menyoroti salah satu poin, tapi yang saya lihat adalah bahwa di Muhammadiyah itu ada golongan yang kalau saya istilahkan garis keras, sehingga kadang-kadang merasa lebih tinggi daripada golongan yang lain. Padahal kita di dalam Al-Quran kita kan dilarang untuk mengolok-olok golongan yang lain. Kadang-kadang karena terlalu cintanya kepada Muhammadiyah itu beliau jadi seolah-olah menganggap atau mengentengkan golongan yang lain. Nah, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap
orang-orang seperti ini. Terima kasih Ustaz. Oke, saya. Ada yang lain Bapak Ibu? Cekap. Sampun cekap Bapak Ibu. Baik, apa yang Bu Penny ngendikakan satu hal yang amat sangat menarik berkenaan dengan masalah yakni Muhammadiyah dan warganya. Bapak Ibu, memang yang namanya manusia tafawut, yakni memang bervariasi. Jadi dimanapun kondisinya, baik di Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah, bahkan di luar sana ada 3 kelompok Pak. Ya, satu mutasyaddid, apa? Orang yang tasyaddud berlebih-lebihan. Niku mutasyaddid, bahkan dengan napa nggih? Kalau mengambil sikap ini kadang-kadang sampai mengatakan ya, nek ora kaya kiye pokoke ora, kan begitu. Sing bener mung kiye, liyane salah kabeh. Itu mutasyaddid. Yang kedua mutasahil, orang yang menggampang-gampangkan. Oh gampang, kabeh agama padha kabeh. Ngoten. Ini mutasahil, Pak. Ora apa-apa, ora salat, sing penting ya Islam, ngoten. Ini terlalu menggampangkan. Maka ada kelompok yang pertengahan, mu'tadil. Kelompok nama pertengahan. Maka Muhammadiyah dalam manhajnya tentunya bersikap yakni pertengahan atau bersikap wasatiyah dalam beragama Islam. Kenapa? Karena Quran juga mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ini Quran mensifati umat Islam nggih. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Maka apa? Berislam secara wasatiyah, secara tengah-tengah. Maka sama kalau panjenengan di Muhammadiyah ini tentunya dituntut untuk bersikap wasatiyah. Bahkan kalau kita melihat pada yakni 10 sifat Muhammadiyah, bagi sifat Muhammadiyah termasuk yakni menjalin kerjasama dengan golongan manapun untuk tegaknya dakwah, kan begitu. Sehingga kalau penjenengan selaku warga Muhammadiyah harus menempuh sikap yakni wasatiyah, pertengahan. Iya ora terlalu keras sangat nggih, keras sangat sampai kemudian apa? Seakan-akan bahwa yang lain adalah salah. Mboten. Ya, kenapa? Karena Muhammadiyah punya manhaj Bapak Ibu yang mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak berpandangan bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Itu, jangan mengatakan sing bener wong Muhammadiyah. Muhammadiyah hanya gerakan dakwah. Ngoten nggih? Jadi tidak merasa paling benar. Dan pendapat yang diambil itu tentunya berlandaskan nas yang kuat yang ditemukan di saat hukum simpulkan. Maka Muhammadiyah terkadang mencabut pendapatnya untuk beralih ke pendapat yang lain. Contoh ketika zaman awal itu Muhammadiyah mengharamkan memasang foto kiamat dahlan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ndak mangke di subyo. Maka zaman awal Pak ora kena majang foto kiamat dahlan. Kemudian fatwanya dicabut. Mengapa? Karena sekarang sudah dipandang aman. Dan untuk pendidikan, untuk pengenalan maka dibolehkan dipasang untuk hal-hal yang dimungkinkan. Contoh di sekolah-sekolah misalkan. Pada awalnya Muhammadiyah juga mempraktekkan doa kunut. Di tahun awal ya kunut Pak, Bapak Ibu. Maka Mbah Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji yakni Hisham, maka mereka juga semuanya nek salat maca kunut ketika waktu subuh. Ning tahun 60-an kemudian diteliti ternyata dalilnya adalah tidak sahih, maka kunut ditiadakan, kan begitu. Ini satu contoh. Kemudian yang lain, Muhammadiyah awalnya ketika penetapan Ramadan dan Syawal maka menggunakan pada awalnya menggunakan metode hisab wujudul hilal. Sekarang berganti dengan KHGT, kalender hijriah global tunggal misalkan, kan ada perubahan itu. Sehingga Muhammadiyah berusaha untuk dinamis Pak. Sehingga apa? Mengambil jalan wasatiyah dalam pemahaman agama. Sehingga dalam sisi berorganisasi maka ambillah sikap tengah-tengah. Jangan sampai nanti bersikap yang tidak
tengah. Ada sing terlalu kenceng sangat, kenceng banget niku kenceng banget sehingga menafikan gerakan yang lain. Ada yang terlalu memudah-mudahkan. Nggih, memudahkan apa? Mudahkan. Ini pun tidak ideal, maka hendaklah mengambil sikap yakni pertengahan, ya tengah-tengah agar nanti bisa yakni lebih manfaat, lebih soft di masyarakat. Karena pada sisi manapun bisa jenengan tingali gerakan dakwah yang dulu ada yang kemudian berpecah belah itu dikarenakan tasyadud, Pak. Tapi gerakan dakwah yang mu'tadil nggih, ya i'tidal tadi itu sing wasatiyah menika bisa lestantun. Kenapa? Karena sifat kelenturan di atas ketegasannya, Pak, sehingga bisa terus berjalan. Nah menika. Maka kalau kita kembali pada term yang ada ini, bahwa Ahlussunnah itu kelompok yang sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena punya ciri wasatiyah dalam beragama. Tapi gerakan yang lain tuh ada Syiah, ada Khawarij, karena mereka terlalu kenceng, maka mereka berguguran, Pak. Nah, ini jadi itulah yang mungkin perlu kita coba resapi, kita renungkan agar dalam kita beragama bisa lebih mendapatkan jalan yang mudah dan selamat. Demikian Bu Penny, mungkin ya istilah tanggapan kula, semoga bisa kalaupun tidak persis nyambung nggih ning bisa ada benang merahnya yang kita maksudkan. Demikian Pak Rahmat yang bisa kami sampaikan. Makaten kula pungkasi rumiyin ada salah dalam menyampaikan materi, nyuwun kathah pangapunten. Kula pungkasi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Saiful Jaisan yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Semoga bisa menambah iman dan ilmu kita dan bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir, semoga kita bisa terus istiqomah untuk bertolabul ilmi. Mari kita tutup kuliah Ahad pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.